Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua siswa-siswi SMP YPM. Hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia, yaitu pada bab pembelahan sel. Sebelumnya saya ingatkan, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis pembelahan sel melalui kegiatan pengamatan dengan benar. Yang kedua, kalian dapat mendeskripsikan pembelahan mitosis melalui kegiatan pengamatan dengan benar. Dan yang ketiga, kalian dapat mendeskripsikan pembelahan meiosis melalui kegiatan pengamatan dengan benar. Nah, berikut ini adalah dua foto seorang ibu dengan anaknya yang memiliki kemiripan. Foto ibu saat kecil dan foto anak. Nah, kenapa hal ini dapat terjadi? Karena sistem reproduksi menghasilkan keturunan yang mewarisi sifat kedua induknya. Pewarisan sifat ini terjadi karena adanya reproduksi tingkat sel atau dikenal dengan pembelahan sel. Apakah kalian tahu kenapa pembelahan sel itu penting? Yang pertama, pembelahan sel digunakan untuk pertumbuhan. Pada suatu organisme mengalami pertumbuhan akibat karena pembelahan sel. Yang kedua, perbaikan. Pada saat kalian terluka, sel-sel dalam tubuh kita melakukan perbaikan, yaitu dengan melakukan pembelahan sel. Dan yang terakhir adalah melakukan reproduksi untuk mewariskan sifat keturunan suatu individu. Siklus sel. Agar sel tersebut dapat membelah, maka sebuah sel akan melewati tahapan-tahapan terlebih dahulu. Siklus tersebut dinamakan tahapan interfase. Tahapan interfase meliputi fase G1, fase S, dan fase G2, di mana pada fase ini sel akan beregulasi untuk mempersiapkan proses pembelahan sel. Baiklah, kita mulai dari fase G1. Pada fase G1, sel mengalami pembesaran. Hal ini terjadi karena penduplikatan konten sel seperti organel-organel sel kecuali kromosom. Selanjutnya, memasuki fase S atau sintesis, yaitu terjadi duplikasi DNA. Di sini terjadi proses penduplikatan kromosom, sehingga setiap kromosom memiliki dua sister kromatid. Selanjutnya, memasuki fase G2. Pada proses G2, terjadi penduplikatan organel-organel sel dan konten-konten sel untuk pembelahan kembali berlanjut. Pada akhirnya, sel siap melakukan pembelahan. Pembelahan mitosis. Pembelahan ini terjadi pada sel-sel somatik, yang mana fungsi terjadi pembelahan sel ini adalah untuk pertumbuhan, regenerasi, atau perbaikan sel. Pada dasarnya, pembelahan mitosis bermula dari sel diploid atau 2N. Seperti pada manusia, kita memiliki 23 pasang kromosom, yang totalnya kita memiliki 46 kromosom. Dari 23 pasang kromosom tersebut, terdapat satu pasang kromosom seks yang kita akan bahas nanti. Sebagai contoh, kita memiliki 46 kromosom. Jika sel ini mengalami pembelahan mitosis, maka akan dihasilkan dua anakan sel yang jumlah ataupun konten akan identik dengan induknya. Pembelahan mitosis terdapat 4 tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Silakan lihat tayangan berikut supaya lebih jelasnya. Gambar seekor kadal yang mengalami regenerasi sel, yaitu pembelahan sel secara mitosis. Prosesnya yang pertama adalah profase, di mana selama profase, benang-benang kromatin memendek dan menebal, membentuk kromatid. Kromatid berpasangan membentuk kromosom, kemudian membran nukleus dan nukleolus menghilang. Lalu sentriol mengalami pembelahan dan memisah menuju kutub yang berlawanan. Benang-benang spindel mulai mengatur diri sedemikian rupa. Tahap kedua, metafase. Mikrotubulus akan mengalami pemanjangan,
dan menempatkan kromosom pada bidang ekuator antara dua kutub pembelahan. Pada waktu itu juga terbentuk benang-benang penghubung atau kinetokor dengan kutub-kutub sel. Pada setiap sentromer ada dua kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindle. Pada tahap ketiga, anafase. Pada tahap anafase, kromatid kembar dan kinetokor sentromer membelah menjadi dua menuju kutub yang berlawanan akibat pemendekan benang-benang spindle. Lalu, kromatid tunggal menuju kutub-kutub yang berlawanan dan akan memasuki sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma. Dan pada tahap terakhir, telofase. Selama telofase, kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian, kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. Kumpulan kromatin membentuk anak inti. Terbentuk membran nukleus di luar anak inti. Kemudian, masuk ke sitokinesis. Setelah sitokinesis selesai, akan terbentuk dua sel anakan yang identik. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis terjadi hanya pada sel gamet, contohnya sel telur dan sel sperma. Sel induk yang diploid atau 2N akan menghasilkan sel anakan yang haploid atau N. Pada umumnya, sel anakan memiliki material genetik yang tidak sama dengan induknya akibat dari crossing over yang terjadi pada proses pembelahan, sehingga memunculkan rekombinasi genetik. Pembelahan meiosis terjadi dalam dua tahapan, yaitu meiosis 1 dan meiosis kedua. Berikut video tayangan pembelahan meiosis. Pada proses profase 1, membran inti mulai menghilang. Kemudian terbentuk gelendong pembelahan. Kromosom menebal dan kromosom homolog saling berpasangan. Terjadi peristiwa pindah silang atau yang dikenal crossing over, yaitu pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara dua kromatid. Pada tahap metafase 1, kromosom homolog bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindle pada bagian sentromer. Kemudian tahap anafase 1, kromosom homolog ditarik oleh benang spindle ke arah kutub pembelahan sehingga kromosom homolog berpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Membran sel mulai melekuk di bagian tengah. Kemudian telofase 1, nukleolus mulai terbentuk. Terjadi peristiwa sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma menjadi dua bagian sehingga terbentuk dua sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid. Pada tahap profase kedua, membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang. Kemudian metafase kedua, setiap kromosom haploid tertarik ke bidang ekuator. Anafase kedua, benang spindle menarik kromatid menuju kutub pembelahan sel. Dan terakhir, telofase kedua, kromosom berada di kutub pembelahan yang membelah menjadi 4 sel yang masing-masing sel terdiri dari kromosom yang haploid.